Mana semuanya? Wa hasilu zalika inna zaidan qabla wujudihi yajuzu. Itu kah? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa hasilu zalika inna zaidan qabla wujudihi yajuzu alaihi ay yabqa ala adamihi wa yajuzu ay yujada fi hadza zaman fa idza wujida faqad khussisat faqad hassasatil iradatu wujudahu badlan an adamihi. Kesimpulannya, wa hasilu zalik, kesimpulan yang demikian itu penjelasan tentang iradah Allah, penjelasan tentang sifat iradah, biar kita paham yang mana iradah itu maknanya Allah berkehendak dalam apapun yang diperbuat dengan dalil fa'alun lima yurid, Allah memperbuat apapun yang Ia kehendaki. Itu namanya iradah. Nah, lalu iradah Allah Ta'ala itu bertakluk kepada segala mungkinat. Yang mungkinat itu ada 6 macam, itu rincian. Nah, sekarang kita simpulkan saja. Simpulnya begini, inna zaidan, bahwa si Zaid, paham si Zaid? Contoh seseorang yang bernama Zaid. Lah, oh kenapa dengar di kitab ini selalu contohnya Zaid? Iyalah, ketika kita belajar ilmu nahwu selalu Zaid. Ya Zaidun, ya Zaidun. Kenapa selalu Zaid dicontohkan? Karena di dalam Quran ada kalimat Zaidun. Pahamlah? Di dalam Quran itu ada Zaid. Zaid ada di surah apa nih? Kisah Zaid lawan Zainab. Lah, ya sudahlah, pokoknya karena di Quran itu ada nama Zaid. Bisa Zaid bin Harisa, bisa Zaid bin Sabit, karena Zaid itu banyak. Lalu kenapa garang Zaid? Zaid itu maknanya baik, atau bisa maknanya bertambah. Makanya ketika orang ujian lulus dapat ijazah, apa nilainya? Zaid. Zaid itu artinya baik. Kalau inya ranking itu namanya mumtaz. Kalau Zaid itu baik aja. Zaidun, ini kita contoh si Zaid. Contoh aja, biar kita paham kejauhan si Zaid. Kita ambil orang kampung aja. Lah, orang kampung kita aja nah. Siapa? Si Fahmi. Rahmat. Ini Rahmat. Ini Rahmat ada lo? Nah, Rahmat. Rahmat ini qabla wujudihi, sebelum lahir, sebelum ada. Sebelum ada. Yajuzu alaihi ayyabqa ala adamihi wa yajuju ayyujada fi hadzal zaman. Boleh jadi rahmat itu tetap atas tidak adanya dan boleh jadi didapat pada zaman ini. Boleh jadi dulu si rahmat tidak akan lahir ke dunia, boleh jadi rahmat itu lahir ke dunia. Oh, ternyata rahmat lahir ke dunia, Pak Iza. Tapi kemudian atau ternyata wujida Pak Izan, wujida lah, arti Pak Izan toh Pak Izan, maka ternyata wujida didapat si Zaid. Oh, ternyata rahmat ada. Pahamlah? Maka saat itulah pakat khassasatil iradatu wujudahu. Sungguh iradah Allah nang mentahsis menentukan, berarti Allah Ta'ala menentukan adanya si rahmat. Oh, ternyata ada rahmat. Oh, rahmat lahir. Inilah iradah Allah. Itu contoh. Nah, sekarang begini. Umar
Umar tahun 2030. Lawas Sagimar 2030 Umar. Berapa tahun lagi? 7. Kamu umur berapa? Berapa? 14. Iyalah, 14. Berarti 21. Nah, Umar tahun 2030 boleh jadi Umar kawin. Boleh jadi juga Umar kada kawin. Pahamlah? Tinggal dijalani. Lalu yang menentukan terjadinya Umar itu kawin adalah iradah Allah. Belak sampailah 2030, tanggal 1 Januari 2030 Umar akad nikah sekaligus resepsi perkawinan. Berarti Allah lah yang mengiradahi. Sudah kehendak Allah Umar kawin 1 Januari 2030. Paham? Inilah iradah Allah. Hakun hendak kadandak marai, tetapi kamu kawin. Ujar Umar, aku dah hendak kawin. Tapi kalau memang itu iradah Allah, terjadilah kawin 2030. Itu kejauhan mereka. Pahamlah? Contoh kejauhan. Sekarang contoh parak. Biar paham ya. Biar contoh parak. Si Fulan sugih, Sultan, umpama Rahmat sugih, miliuner. Sekarang besok hari pastikah Rahmat tetap menjadi miliuner? Belum tentu. Boleh jadi Rahmat tetap menjadi miliuner, boleh jadi tidak. Paham? Ternyata besok hari Rahmat kebakaran, ditipu orang, rekening dibobol orang. Apa? Rumah harta di rumah habis, duit habis, duit nang di bank dibobol orang habis. Berarti nang Rahmat ampih jadi sultan. Maka itulah iradah Allah. Itulah yang menentukan iradah Allah. Allah menghendaki. Sudah paham? Mar, kejauhan kita ambil yang parak. Paham baik? Yang parak. Ini kita belajaran. Kita tahukah imba zuhur ini apa yang terjadi lawan diri kita? Tahu nggak? Kamu tahuan? Ujar hewan aku goreng? Belum tentu. Ikam tahuan apa yang terjadi setelah zuhur nanti? Jangan setelah zuhur, habis pengajian ini kadang tahunya. Ya kan? Kita ambil zuhur dulu. Ikam tahulah apa yang terjadi kepada dirimu setelah zuhur. Wan, tahulah. Ada tahu. Ikam Rahmat, tahulah apa yang akan terjadi terhadap dirimu setelah zuhur ini. Kada tahu. Ikamar kada tahu. Seberataan kita kada tahunya. Kada tahunya apa yang akan terjadi. Nah, kita ambil satu contoh. Boleh jadi habis zuhur ini ikhwan didatangi orang tua. Boleh jadi orang tua datang kepada ikhwan dalam rangka apa? Boleh jadi dalam rangka minta kawini anaknya, boleh jadi memberi duit, boleh jadi, pahamlah? Boleh jadi tidak, kan gitu. Oh ternyata zuhur sampailah zuhur, habis sembahyang zuhur, ikhwan duduk di kamar, ada orang mencari. Ya Umar, wan, itu ada orang doa jarimu. Oh ya kah? Yuk datangnya. Nah ternyata ada orang doa. Kami hewan kah? Ikam kan rajin nang membaca Quran orang tasmiyah. Nggih. Nah aku lah
nang dulu ada nang beberapa bulan yang lewat ikam nang mengajinya anakku, setelah itu rezekinya luas atau apa? Oh alhamdulillah. Mbah, aku hendak memberi kamu rezeki. Nah, unjuki amplop. Yalah. Isinya alhamdulillah isinya 5 juta. Ini apa? Iradah Allah. Paham? Allah yang menghendaki. Inilah iradah Allah. Oh ternyata hewan gak dididangi siapa? Itu pun iradah Allah. Ada pahaman? Nah, sekarang gini aja, kelawasan habis zuhur karena kita melewati beberapa jam, hanya setengah 11. Sudah habis belajaran aja nah. Ikam dahlah fik apa yang terjadi kepada dirimu setelah kita belajaran ini. Karena tahu, tapi ikam punya rancangan. Ya kan? Sudah di dalam otak ada rancangan. Aku iba belajaran ini guring. Dampur guring ya contohnya. Ya karena pondokan itu pargum. Tahawan pargum. Persatuan guring. Gumnya nih bisa melandau. Kenapa? Ya terlambat terus belajar. Apalagi nang jam 7 nih. Nang jam 7 hati-hati. Bila kada ini kuperingati aja dulu. Sehari 2 aku lihat. Bila kada aku panggil. Nang di ruangan manapun, nang di atas, nang di bawah, kalau pagi jam 7 yang belajaran masih guring, tunggu panggilan. Paham Rahmat? Tunggu panggilan. Makanya guring jangan landung. Pegang guring jangan landung. Nah, habis Opik punya rencana, habis belajaran ini guring, keinginan. Tapi tahulah apa yang terjadi, kada tahu. Rahmat tahu, Hibah habis belajaran ini apa yang terjadi, kada tahu. Lalu tuntung kita belajaran. Rahmat bulik, Opik ke kamar, ternyata Opik belum sampai ke kamar, tasipak batu tajurang hap. Paham lah? Lingsak dibatis, muhaling sak kisah aja pikai kada nyoba semua doakan itu kan ada kisah aja, kisah. Jadi kamu guring, jadilah guring, kada jadi guring. Nang terjadi itu khasasat al iradatu wujudahu, iradah Allah yang menentukan terjadinya itu. Paham? Inilah iradah Allah yang menentukan. Ujar Upik, padahal aku tadi rencana hendak guring, tapi ternyata nang terjadi adalah terubuh dahi lingsak batis lingsak. Jangan hendak guring aku jadi sakit banget kan dijar. Nah inilah iradah Allah. Kalau sudah sadar bahwa itu iradah Allah yang menghendaki adanya kejadian itu, maka ridholah menerima kejadian itu. Maka sabarlah menerima kejadian itu kalau kejadian itu pahit. Kalau kejadian itu baik, Rahmat habis belajaran berencana. Ujar Rahmat, aku habis belajaran ini hendak ke muka membantu di muka. Umpama. Tuntung belajaran, Rahmat ke muka memang. Ke muka pondok. Di muka pondok didatangi orang. Pondokan sini. Diunjuki orang amplop. Alhamdulillah ada
Soekarno berbaris 5 baris, berarti 500.000. Ini siapa nih? Iradah Allah. Allah nang menghendaki. Apa ikam Muhammad hendak tadi? Tidak. Allah yang menghendaki. Nah, cuma Allah yang menghendaki ini kejadiannya adalah menyenangkan. Kebahagiaan nyaman, maka terimalah dengan ridha. Lamun kada ridha juga, liwar ujar rahmat ridha banget. Nah, terimalah dengan rasa syukur. Alhamdulillah, maka syukurilah ini iradah Allah yang terjadi kepada dirimu yang menyenangkan dan menggembirakan. Bawa kawan ke warung. Nah, boy, kawan ke warung atau nukar apakah bagi di kamar itu. Maka kejadian baikkah, burukkah, taatkah, maksiatkah, menyenangkankah, menyusahkankah, apabila sudah terjadi khasasathul iradatu, yang menentukan itu nang ada itu iradah Allah, itulah kehendak Allah. Habis. Cuma apabila kejadiannya yang tidak baik, jangan disambat. Jangan disambat. Umpama aja. Umpama habis pengajian lah, umpama Umar keluar. Di luar sekalinya bibinian buka diragap oleh Umar. Umpama aja kamu adalah berencana Umar kereda adalah menghendaki kereda juga, tapi terjadi kada kawai Umar. Inilah iradah Allah Ta'ala, sudah kehendak Allah begini. Kalau nang kada baik jangan disambat. Allah beraranai aja, walaupun yang sebenarnya itu adalah iradah Allah. Khasasathul iradatu wujudahu, yang menentukan adanya itu toh, terjadinya itu toh, nang menentukan itu adalah iradah Allah. Jadi jangan nang kada baik itu jangan disambat. Kada kawal ini sudah kehendak Allah, tapi bujurlah, bujur. Sekalipun bujur karena ini tidak baik, maka sebagai adab seorang mukmin jangan menyandarkan kejelikan kepada Allah. Jangan dipadahkan nang kada baik ini kehendak Allah, jangan. Tapi Umar kata aku disengaja panggil deh, cuma sedikit bang juga anu bepisit juga. umpama lah. Nah, itu iradah. Badan an adamihi, dulu nang menentukan itu iradah Allah, begitu terjadi itu kudrat. Wal qudratu abrajal wujuda, kudrat nang menjahirakan adanya, nang menentukan di azal Allah, begitu terjadi itu kudrat. Jadi kudrat dan iradah Allah. Berarti ini ngatakan apapun yang terjadi kepada kita ataupun kepada orang lain sekarang, semenit akan datang, sejam akan datang, sehari akan datang, apapun yang terjadi di alam ini, baik dan buruk, senang dan sedih, kecewa, gembira dan sebagainya, sudah ditentukan Allah, kemudian terjadi. Itulah kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi di alam ini atas dasar kudrat dan iradah Allah. Nah, lalu sikap kita kayak apa? Yaitu tadi, apabila kebetulan terjadian kurang menyenangkan, ayo sabar, ayo ridha. Inilah iradah Allah. Kalau ini laki bebini, inilah sudah kehendak Allah. Kada kawai ini juga hendak biar si pulan tu lawasnya hendak kada kawin.
Karena terjadi sudah. Kalau sudah terjadi, itulah iradah dan kudrat Allah. Allah menentukan, kudrat menjadikan. Paham deh? Nah itulah afal Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menjadikan apa yang kamu perbuat. Habis. Jadi wal qudratu abrazatil wujudah, dan kudrat itu menzahirkan nang terjadi, nang ada. Wa yajuju ayyuzada fi zamani tufan wa fi ghairihi. Dan boleh jadi didapat di zaman topan dan selainnya, nang menentukan tu Allah bisa dah. Palladzi khassasa wujudahu, maka yang menentukan adanya fi hadza zaman duna ghairi, bukan di zaman lain, yang menentukan itu hiyal iradah, itulah iradah. Itu dulu Allah dulu menghendaki dulu. Nah setelah itu jadi itu kudrat Allah. Wa yajuju ayyakuna tawilan aw qasiran, boleh jadi tinggi boleh jadi pendek. Palladzi khassasa lahu, yang menentukan tinggi badlan anil qasri, gantian daripada pendek, al iradah. Yang menentukan itu adalah iradah Allah. Iya nah, kita ini nah napa halus nih ya, ada kawai sudah ketentuan Allah nang ini zahir dengan kudratnya. Kita kan jangan melakoni orang ini napa belum juga kawin jer rupa kabubungasan ujar bini lawas saya sudah aku hendak kawin, cuma ketentuan Allah belum berlaku. Inilah sudah ketentuan Allah, kuda iradah Allah menghendaki ke ini, tapi berikutnya kawin, itulah kudrat Allah. Paham? Supaya kita ini jangan menyalahkan orang, jangan menewas, jangan menyangkali, pokoknya nang dipandang adalah Allah. Nang dipandang tuh Allah Ta'ala aja. Enggak waktu memandang Allah, melihat kejadian ini ingat, oh inilah iradah kudrat iradah Allah. Melihat kejadian ini rahmano marai ingat hati ini kita, oh inilah kudrat iradah Allah menentukan terjadi, inilah kudrat Allah, kekuasaan Allah. Belum terjadi melihat orang beranjak, ini sudah ditentukan Allah beranjak, nampak beranjak, itulah kekuasaan Allah. Jadi apapun kemanapun kita berjalan, otak kita, hati kita jalan nang diingatakan adalah kudrat dan iradah Allah. Bila nang kaya itu hati kita, ngarannya kita musyahadah. Allah itu musyahadah ngarannya, berarti kita mengamalkan kudrat dan iradat, belajar tauhid kudrat iradah Allah. Ini kita berjalan, apa yang terjadi ingat terus hati, oh si pura, oh itulah sudah di hati nih Allah menghendaki si dinengga itu, nyatanya itu kudrat Allah Ta'ala. Melihat kemana aja kita ini kada bisa lupa lawan Allah, karena kemana aja kita melihat apa yang terjadi ini cerminan kenyataan daripada kudrat dan iradah Allah. Paham lah Pak? Nah itu ngarannya main otak, main pikiran, main hati, supaya pikiran dan hati kita ini sesuai dengan alur tauhid, sesuai dengan alur iman, sesuai supaya apa yang kita pikirkan, yang kita lihat ini selalu Allah. Jadi kada menyangkali, tapi ingatakan mau rahmatai. Lamun sudah tahu ini iradah Allah apa sebagainya, berenai lah, jangan. Kalau salah ditagur, disariki boleh. Hanya aku sarik. Kada sadar kan bahwa itu iradah kudrat Allah, sadar. Tapi dibiarkan nih, kada bisa. Karena kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi pun marah
apabila yang kada baik dilakukan. Nabi marah in pasyat hurumatuhu, apabila yang haram dilanggar, sekalipun Nabi tahu bahwa itu adalah qudrat iradah Allah. Paham? Tetapi kita dilarang memaki dan mencaci maki. Menghina dilarang, mencaci maki kelakuan orang dilarang, menjelekan dilarang. Ketika kita menghina, ketika kita menjelekan, ketika kita mencaci maki, berarti kita menghina Allah, menjelekan Allah, mencaci maki Allah Ta'ala. Terus dibujurakan naja. Paham? Nah, habis wa yajuzu ayyakuna fi jihatin fawqa bi jihati fawqa alladhi khassasahu fi jihati tahta kal ardi al iradah. Pokoknya nang kita nih arah kemana kah, tempat di mana kah, itulah sudah nang menentukan, Allah nang menentukan. Boleh jadi kamu dulu kada mikir, aku kada tahu di mending ini kada tahu atau apa, tapi kenapa sampai ke sini? Memang sudah Allah menghendaki terjadi, itu kudrat Allah. Berarti yang terjadi ini adalah kudrat dan iradah Allah. Nyamanlah rahmat, nah nyaman Allah menyikapinya kayak ini, memandangnya kayak ini, menyikapi begini, muntung kita begini. Itu orang nang paham sifat 20. Apabila orang kada paham sifat 20, apabila orang kada paham tauhid, mungkin mulutnya bisa menghina, mungkin mulutnya bisa mencela, mungkin mulutnya bisa memaki, mungkin mulutnya bisa menjelekan. Inilah bahayanya. Dia kada pakai ilmu tauhid, kada pakai ilmu ketuhanan, maka secara ilmu ketuhanan sebenarnya dia menghina Allah, mencela Allah, mencaci maki Allah, menjelekan Allah Ta'ala. Habis. Kemudian wal qudratu wal iradatu sifatani qaimatani bizatihi ta'ala ila akhirih wallahu a'lam bissawab.